Nah, fakta ini kita harus terima. Ini fakta ini. Egy Sujana mau Anda bantah dengan teori apapun, ini fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Egy Sujana berbicara tentang telolit. Katanya teroris itu nggak ada. Kita coba simak sama-sama nih. Ngakunya dia pernah berdebat dengan BNPT mengenai program deradikalisasi. Kita cek videonya. Oleh karena itu, dalam bangunan moral dan logika dikaitkan dengan kasus terorisme, itu harus ada tambahannya lagi di samping menjadi fakta, hukum, data hukum, dan logika hukum tadi. Tambahannya lagi dalil. Dalil-dalil tadi sudah banyak dari Ustadz kita yang menerangkan tentang itu. Tapi yang belum terungkap menurut saya, logika yang sederhananya tentang terorisme ini bukanlah berasal dari yang dimotivate atau yang didorong oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi logika berikutnya, bagaimana orang mau dituduh teroris dalam perspektif Islam? Senyum saja ibadah. Gitu. Pindahin duri, paku atau apa yang menghambat di jalan ke pinggir itu ibadah. Nyambut tamu, kasih minum, ini ibadah. Sedekah, ibadah. Bagaimana mungkin pasang bom sembarangan boleh? Bagaimana mungkin dia mengkondisikan orang untuk menyembunyikan informasi? Informasi apa yang disembunyikan? Terorismenya aja nggak ada. Itu logika hukum yang sangat jelas dibarengi dengan dalil yang ada, baik Quran dan Sunnah. Tidak ada contoh. Tambah lagi satu lagi, pendekatan yang saya sarankan di samping Al-Quran, Sunnah Rasul, dan uswah. Jadi uswah itu harus jadi tampilan metode yang harus kita berikan. Karena tidak ada satu pendekatan uswah yang dilakukan seput istilah saya, sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menunjukkan sputnya beliau itu mengkondisikan, menggambarkan ada perbuatan yang disebut terorisme. Nah, sekarang mereka membuat program namanya deradikalisasi. Saya pernah berdebat dengan orang BNPT juga. Kalian pada program itu, bahkan ada deputinya untuk itu. Apa yang kalian mau deradikalkan? Tauhid. Tauhid itu radikal. La ilaha illallah itu radikal. Karena radikal itu diambil dari kata radix, akar. Maka akar kita di dalam berislam ini akidah. Jadi orang yang berakidah itu orang radikal dan pasti berjiwanya merdeka. Nah, kebalikannya, kalau orang itu tidak radikal dalam perspektif dia tidak berakar, maka dia tidak akan bisa berjiwa yang militan, tidak bisa. Ya. Jadi konsekuensi logis berpikir kita dalam memformulasikan kasus ini sudah jelas batal demi hukum, batal demi filosofis yang ada, karena Islam nggak mengajarkan itu. Dan ulama nggak mungkin menjalankan kehidupannya lepas dari ajaran agama, nggak mungkin. Dari mana logikanya? Ya, apalagi ditambah dengan formulasi uswah, contoh teladan, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21, untuk menjadikan Rasul itu suri teladan atau uswah. Oke lah, intinya itu ya. Intinya bahwa Egy Sujana tidak percaya bahwa ada orang-orang yang radikal, apalagi sampai teroris. Karena secara logika hukum nggak mungkin katanya. Orang di dalam ajarannya menyuruh, menuntun kebaikan, akhlak, dan sebagainya. Tidak ada kekerasan dan sebagainya. Kok bisa ada orang yang beragama itu, yang mestinya menghadirkan ajaran yang rahmatan lil alamin itu, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya brutal atau radikal atau teroris.
Itu secara logika hukum nggak ketemu. Katanya seperti itu. Dan nggak mungkin juga ulama tidak menjalankan aturan agama dengan tidak benar katanya. Maunya seperti itu Pak Egy. Saya pribadi sebagai seorang muslim maunya seperti itu. Maunya setiap apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Maunya Islam yang datang di bumi ini tujuannya untuk kemudian membuat akhlak manusia mulia. Tidak ada yang melakukan terorisme. Maunya seperti itu. Karena kita katakan, saya selalu katakan bahwa ketika ada orang ya jelas KTP-nya bisa dicek, jelas di lingkungannya juga bisa dicek bahwa orang itu menjalankan sehari-hari ya aturan Islam, beribadah Islam, itu jelas orang Islam. Kemudian melakukan bom bunuh diri. Mau bagaimana? Ini fakta. Sekeren apapun teori, setidak mungkin apapun teori, kalau dibenturkan dengan fakta, maka teori itu akan luluh lantah. Katanya nggak mungkin ulama melakukan sesuatu yang di luar agama. Kata siapa? Kata siapa? Kan ada juga ulama yang menyelewengkan aturan agama. Banyak. Adalah. Ya meskipun banyak sekali ulama juga yang baik dan benar. Yang menuntun umat keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, banyak. Tetapi ada juga sekarang ulama yang tidak mengindahkan ajaran agama. Mau saya sodorkan fakta lagi. Dulu ada orang-orang Khawarij. Dia orang Islam bukan? Beribadahnya seperti apa? Tauhidnya seperti apa? Kan itu fakta. Fakta yang gak bisa dibantah oleh teori apapun. Mengambil referensi sumber tauhidnya sama dari Al-Quran. Tapi kenapa bisa brutal? Tapi kenapa pengikutnya bisa membunuh Sayyidina Ali? Wahai Egy Sujana, saya pribadi bukan sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan ajaran Islam itu, bukan. Saya sedang menyodorkan fakta bahwa ada orang yang seperti ini di tubuh Islam. Dan saya menjadi kemudian konfirmasi ke publik, salah satunya, bahwa ajaran Islam itu tidak seperti apa yang mereka gambarkan. Tidak seperti apa yang kaum-kaum Khawarij gambarkan. Enggak. Yang kaum Khawarij itu dibantai oleh Sayyidina Ali itu dan kawan-kawannya. Kaum Khawarij itu, Khawarij dini Hawan itu dibantai oleh Sayyidina Ali itu. Kenapa? Karena punya pola pikir yang goerol mardiyah. Ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pola pikir yang goerol mardiyahnya? Takfir. Mengkafirkan, gampang mengkafirkan orang lain yang bahkan sama-sama ahlul kiblat. Coba bayangkan. Jadi saya ingin membatalkan apa yang diucapkan oleh Egy, bahwa tidak mungkin orang beragama melakukan sesuatu yang di luar agamanya. Mungkin saja. Yang ada iblis, ada setan, ada hawa nafsu, kan kerjanya di sana. Bahkan ada seorang ustadz yang ini sempat viral nih. Dia ngomong bahwa orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Ini fakta Pak Egy. Bukan lagi teori mentah, nggak jelas seperti Egy Sujana ini. Ini fakta, ada orang yang ngomong itu. Coba kita cek sama-sama nih videonya. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani. Coba bayangkan. Ini fakta. Satu kali lagi, ini fakta. Nggak bisa dibantah oleh teori sehebat apapun. Egy dan kawan-kawannya nggak bisa. Artinya kita harus menerima fakta ini sebagai upaya perbaikan citra Islam. Kita harus terima fakta itu. Dan kita harus mengklarifikasi ke publik bahwa fakta ini tidak menjadi satu-satunya fakta ajaran Islam. Ini fakta minoritas. Fakta mayoritasnya umat Islam itu rahmatan lil alamin. Itu loh yang kita harus kabarkan kepada publik itu. Tapi bahwa ada sekelompok orang yang menyelewengkan ajaran agama, yang bahkan mengatakan bahwa orang Islam yang baik itu adalah teroris. Ini fakta yang kita harus lawan dengan fakta bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Gak seperti ini. Nah, fakta ini kita harus terima. Ini fakta ini. Egy Sujana mau Anda bantah dengan teori apapun, ini fakta. Ini fakta, ada orang seperti ini. Coba bayangkan. Kemarin di Bandung tuh, yang meledakkan diri di Polsek Astana Anyar. Secara fakta lagi nih. Kan dia orang Islam, Pak Egy. Artinya apa? Batal apa yang diucapkan oleh Egy. Kita bukan ingin menyerang Islam, bukan. Tapi ingin memperbaiki citra Islam yang mungkin dipandang orang lain sebagai wah keras dan sebagainya. Enggak. Fakta Islam yang keras itu sedikit. Fakta Islam yang baik itu banyak. Wah, Islam teroris. Enggak. Fakta Islam, orang yang beragama Islam teroris itu sedikit. Fakta orang Islam yang baik kepada sesama, ya, itu banyak. Nah, fakta-fakta ini harus dilawan dengan fakta lagi. Gitu loh maksudnya. Entah kemudian apa maksud dan tujuan Egy Sujana mengeluarkan kalimat itu. Teroris itu nggak ada. Entah tujuannya apa. Jangan sampai kita tuduh bahwa Anda juga teman mereka gitu loh. Coba menurut kalian tujuan Egy ngomong seperti ini apa? Dia mengabaikan fakta yang ada dan membuat teori yang kelihatannya benar. Padahal saya kira tidak sesuai dengan fakta teorinya. Jauh dengan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.